Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Semangat pagi untuk kita semua. Nah, hari ini Bu Nur senang sekali nih bisa menyampaikan materi lewat video pembelajaran kembali, yaitu di hari Selasa 11 Januari 2022 Masehi. Kita masih belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ayo silahkan dibuka buku temanya dan disimak video pembelajaran ya anak soleh-soleha. Yang pertama, kita akan belajar muatan matematika, yaitu membilang urut 21 sampai dengan 40. Tentu anak-anak guru pasti sudah bisa dong mengurutkan bilangan dari 20 sampai dengan 40. Nah, di bilangan tersebut diantaranya ada bilangan 21, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35, dan 36. Itulah adalah bilangan di antara 21 sampai dengan 40. Silakan anak-anak coba tulis bilangan dari 21 sampai dengan 40 ya nak. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Gunakan kalimat yang santun saat meminta maaf. Meminta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua. Kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Jadi anak-anak tidak perlu malu untuk meminta maaf. Sekarang kita perhatikan bareng-bareng yuk. Contohnya, perhatikan contoh berikut. Kamu berjanji akan bermain ke rumah temanmu, tetapi kamu lupa dan tidak datang ke rumahnya. Contoh ungkapan permintaan maaf berdasarkan cerita di atas adalah, aku minta maaf ya, hari ini aku tidak bisa datang ke rumahmu. Nah, di sini adalah contoh kalimat permintaan maaf yang ditujukan kepada teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan PP bahasa Indonesia, yaitu menanggapi permintaan maaf. Jika teman meminta maaf, kita harus memaafkannya. Nah, selain meminta maaf, kita juga harus memaafkan. Jika kita salah, kita harus meminta maaf. Dan jika ada teman kita yang meminta maaf, kita harus memaafkannya. Kita perhatikan ya contoh kalimatnya. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan makananmu. Maka temannya menjawab, iya, tidak apa-apa. Ini adalah contoh perilaku yang baik. Ada yang meminta maaf dan memaafkan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Dan ketika kita ada yang meminta maaf, kita harus memaafkan. Ingat ya anak-anak, jangan malu untuk mengucapkan kalimat minta maaf dan memaafkan. Selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN, yaitu mematuhi aturan dalam permainan. Salah satu aturan dalam bermain lompat tali. Ayo, di sini siapa nih yang biasanya bermain lompat tali? Jago nggak ya main lompat talinya? Iya, lompat tali adalah sebuah permainan yang biasanya kita lakukan. Dalam permainan lompat tali akan ada aturan. Tidak boleh menyentuh tali ketika sedang lompat. Nah, jadi ketika kita sedang melompat, kita tidak boleh nih menyentuh talinya. Jadi itu adalah contoh mematuhi aturan dalam permainan. Jadi kita juga ketika bermain mempunyai aturan ya nak. Selanjutnya kita akan belajar muatan SBDP, yaitu menirukan gerakan tumbuhan. Gerakan tumbuhan yang tertiup angin dapat ditiru menjadi sebuah tarian yang indah. Nah, di dalam air ternyata ada tumbuhan juga loh yang hidup. Gerakan tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerakan tari. Yuk kita lihat bersama-sama ya contoh gerakan yang dapat kita tirukan dari sebuah tumbuhan yang ada di dalam air. Yaitu yang pertama, gerak tari meniru gerakan tumbuhan air lebih lambat. Kita mencontoh dengan tangan dan badan meliuk-liuk atau bergoyang-goyang, tetapi kaki tetap tegak. Ini adalah contoh meniru gerakan tumbuhan yang di dalam air, yaitu rumput laut. Gerak tari meniru gerakan tumbuhan air lebih lambat. Badan dan tangan meliuk-liuk dengan lembut. Jadi ketika kita sedang menirukan gerakan tumbuhan air, yang bergerak hanyalah tangan dan badan kita. Kaki kita tetap
berdiri tegap. Oke sayang, selanjutnya Bu Guru ada tugas latihan nih. Terdiri dari 4 soal, nomor 1 A, B, C ya. Nah, silahkan anak-anak kerjakan di buku latihan tema, soalnya ditulis, jangan lupa tulis nama, garis tutup, dan tanggal. Oke, sampai sini paham? Bu Guru rasa sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata Bu Nur mohon maaf. Kepada Allah Bu Nur mohon ampun. Dan jika ada yang belum dipahami silahkan bertanya kepada Bu Guru melalui chat pribadi ya nak. Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.